Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan 9 dari mata kuliah jaringan komputer hari ini, kita akan membahas mengenai switch, yaitu salah satu perangkat ataupun komponen intermediary device ya. Oke, dalam switch, switch itu adalah suatu perangkat yang merupakan intermediary device atau perangkat perantara yang berperan sebagai penghubung antara end device dengan end device lain atau antara intermediary device dengan intermediary device lainnya. Di sini ada dua macam switch berdasarkan fungsinya. Ada switch unmanageable dan switch manageable. Sebenarnya ada 4 macam di sini. Tapi sebelum masuk ke jenis-jenis switch ya, di sini ada materi tambahan mengenai tujuan penggunaan switch, di mana tujuan penggunaan switch sendiri untuk mengurangi beban kerja dari masing-masing PC host, kemudian membantu meningkatkan kinerja pada jaringan sebagai kemudian jaringan yang memakai switch juga mempunyai lebih kecil benturan frame. Jadi dengan adanya switch ini, ketika kita mau mengirim data, kita lebih kecil kemungkinan untuk terjadinya tabrakan antar data. Kemudian switch bisa dihubungkan dengan workstation secara langsung. Kemudian fungsi dari switch sendiri yang pertama sebagai penyaring dan penerus paket data. Jadi ketika menggunakan switch, kita bisa meminimalisir terjadinya collision atau tabrakan ketika data diproses atau ketika data dikirim. Kemudian switch juga bisa mencatat alamat. Jadi ketika menerima data, switch ini akan otomatis membuat MAC address atau alamat tujuan secara otomatis untuk proses pengiriman data yang sudah dia terima. Kemudian fungsi switch yang ketiga adalah looping avoidance. Jadi dia mencegah terjadinya looping data. Kemudian kelebihan switch yang pertama memeriksa dan menganalisis setiap paket data yang dia terima dan meneruskannya ke alamat tujuan. Kemudian switch juga mampu menentukan alamat tujuan dan sumber paket data yang telah melewatinya. Kemudian switch dapat meneruskan setiap paket data dengan benar dan cepat. Kekurangannya adalah switch ini hanya bisa menggunakan kabel straight, jadi ketika menggunakan kabel cross harus diubah menjadi kabel straight terlebih dahulu. Kemudian memerlukan waktu yang cukup lama untuk memeriksa suatu paket, harganya juga lebih mahal dibanding hub. Kemudian hub hanya memiliki satu collision control untuk semua port, sehingga switch ini memungkinkan terjadinya bentrok atau tabrakan data. Kemudian jenis-jenis switch secara umum menurut Open System Interconnection itu ada dua. Yang pertama switch layer 2, ini letaknya di operasi data link layer pada lapisan model kursi. Kemudian tujuannya untuk meneruskan paket data dengan melihat MAC address tujuan. Fungsinya sama seperti bridge antar segmen-segmen LAN. Kemudian yang kedua, switch layer 3, ini terletak di networking layer, berada di lapisan model OSI. Kemudian mampu meneruskan paket data menggunakan IP address. Kemudian switch layer 3 ini juga bisa disebut sebagai switch routing atau switch multi-layer. Kemudian jenis-jenis switch menurut fungsinya ada 4. Ada managed switch, kemudian unmanaged switch, kemudian ada enterprise managed switch, dan smart switch. Untuk managed switch, ini membutuhkan konfigurasi atau pengaturan. Pengaturannya bisa di berbagai metode, misalnya interface, konsol, dan internet. Sedangkan unmanaged ini kebalikannya, jadi tidak perlu disetting atau tidak perlu dikonfigurasi.
bisa langsung digunakan dengan mudah. Kemudian Enterprise Managed Switch ini topologinya lebih kompleks, jadi dia lebih butuh usaha keras untuk monitoring dan konfigurasi. Kemudian Smart Switch ini merupakan switch yang sudah dimodifikasi. Kemudian karakteristiknya berada di tengah-tengah antara managed dan unmanaged. Kemudian konfigurasi dari Smart Switch ini biasanya dilakukan untuk memanfaatkan teknologi berbasis web. Kemudian jenis-jenis switch berdasarkan bentuk dan cara kerjanya. Ada ATM switch atau Asynchronous Transfer Mode. Ini merupakan mode transfer yang dibuat dalam bentuk sel. Kemudian ada ISDN switch atau Integrated Service Digital Network. Ini merupakan frame delay switch over ISDN. Fungsinya sebagai digunakan untuk service provider yang mirip dengan switch. Kemudian ada DSLAM switch atau Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Ini digunakan pada line telepon untuk membuat koneksi menjadi lebih cepat. Kemudian yang keempat ada Ethernet switch, merupakan perangkat interkoneksi LAN yang bekerja pada lapisan data-data link atau lapisan kedua dari model OSI. Kemudian cara kerja switch ini sama atau hampir mirip dengan hub, jadi dia memiliki kemampuan untuk menerima dan mengirim data. Tetapi switch ini diklaim lebih baik kemampuannya dibanding dengan hub. Kemudian untuk switch keunikannya adalah pada saat bersamaan dengan penerimaan data, pada saat yang sama komponen dari switch ini akan mendeteksi dan mencocokkan MAC address. Kemudian dia akan mempelajari dan menghasilkan logika koneksi untuk port dan perangkat yang dituju. Maka dengan demikian, data yang dikirim hanya diterima oleh perangkat yang dituju tanpa terjadi tabrakan data. Kemudian perbedaan switch dengan hub, ini ada 7 macam. Yang pertama berdasarkan OSI layer. Hub ini komponennya berada atau bekerja pada OSI layer pertama. Jadi dia tugasnya hanya mengirim data saja. Sedangkan switch bekerja pada OSI layer kedua. Jadi dia bukan hanya mengirim data saja, tetapi bisa menambahkan MAC address pada paket data. Kemudian perbedaan yang kedua berdasarkan cara kerja. Hub ini mempunyai prinsip kerja yaitu menerima dan mengirim sinyal listrik dari kabel. Sedangkan switch prinsip kerjanya lebih kompleks. Dia bukan hanya mengirim dan menerima sinyal, tetapi juga memproses sebuah informasi pada layer data link. Kemudian informasi tersebut berupa MAC address atau alamat tujuan yang unik untuk mengirimkan data yang sudah dia terima. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kecepatan transfer data. Switch ini dikenal lebih cepat transfer datanya dibanding dengan hub. Kemudian tingkat kehandalan. Switch juga lebih handal daripada komponen hub, karena berdasarkan perbedaan-perbedaan sebelumnya juga switch ini lebih banyak keunggulannya. Kemudian berdasarkan keamanan juga hub memiliki sistem keamanan yang kurang karena tidak memiliki sistem pemeriksaan data. Sedangkan switch dia memiliki kemampuan untuk memeriksa dan memastikan data yang masuk itu aman. Kemudian berdasarkan pengaturan, switch juga harus dilakukan pengaturan atau konfigurasi terlebih dahulu, terutama pada tipe Smart Managed dan tipe Managed. Kemudian pengaturan pada switch ini berfungsi untuk menyaring atau memblokir maupun menerima perangkat yang dapat terhubung. Sedangkan di hub tidak memerlukan pengaturan, jadi otomatis akan berfungsi. Kemudian dari segi harga, switch otomatis lebih mahal karena tadi dia mempunyai fitur-fitur yang lebih lengkap dibanding hub. Selanjutnya, ini tadi mengenai perbandingan switch
Ini ada beberapa contoh switch yang menggunakan tipe manageable. Ada Gigabit Smart Plus Switch Management, ada Smart Switch Dealing, kemudian Ubiquiti, kemudian ada Dell Networking X Series Smart Minute Switch, dan ada Huawei Series Enterprise Switch. Kemudian ini konfigurasi sistem operasi. Nanti kita akan melakukan konfigurasi pada sistem operasi menggunakan Cisco. Perangkat Cisco-nya menggunakan Cisco IOS. Metodenya menggunakan konsol dan virtual terminal. Kemudian program emulation-nya PATI, Teratom, dan Secure CRT. Kemudian ini ada beberapa perintah dasar saat kita melakukan konfigurasi. Ada user exec mode menggunakan perintah switch lebih dari. Jadi ketika nanti ada perintah switch lebih dari, maka tidak bisa dilakukan konfigurasi. Dan hanya bisa dilakukan monitoring atau view. Sedangkan ada dua perintah, yaitu privilege exec mode. Nanti perintahnya switch tanda pagar, berarti sudah bisa dilakukan konfigurasi pada perangkat. Nah, untuk mengubah user exec mode menjadi privilege exec mode, kita gunakan enable. Jadi nanti kita gunakan perintah seperti ini. Switch lebih dari, ini kan tadi user exec mode ya. Kita ubah menjadi privilege exec mode, maka kita tambahkan enable kemudian enter. Kemudian untuk mengubah atau berpindah dari privilege exec mode ke mode konfigurasi global, kita gunakan configure terminal. Jadi seperti ini. Ini tadi kan switch tanda pagar, itu kan privilege. Kita ganti menjadi konfigurasi global. Jadi switch config pagar. Kita gunakan configure terminal. Kemudian kita enter. Kemudian beberapa pengaturan awal, langkah-langkahnya dalam konfigurasi. Yang pertama kita konfigurasi nama perangkat, kemudian kita mengamankan access mode, mengamankan mode privilege access, mengamankan jalur VTA, mengamankan semua password, memberikan notifikasi banner, dan menyimpan konfigurasi. Nama perangkat itu adalah hostname. Jadi untuk mengubah atau mengkonfigurasi nama perangkat, kita gunakan switch config pagar hostname FMY1. FMY1 itu adalah nama perangkatnya atau nama hostnya. Nah, kemudian kita konfigurasi hostname ini tadi. Untuk konfigurasi hostname dimulai dengan huruf tidak mengandung spasi. Dapat menggunakan huruf, angka, atau tanda baca. Jadi di sini ada huruf dan angka ya, FMY1. Kemudian setelah itu kita bisa mengamankan akses perangkat. Kita gunakan enable secret Cisco. Cisco itu perangkatnya. Kemudian konfigurasi sandi menggunakan password yang kuat. Kita gunakan config line password C1 $C0. Kemudian ini adalah enkripsi dari passwordnya. Jadi password yang sudah kita buat tadi, kalau kita tampilkan dalam bentuk teks, hasilnya seperti ini. Kemudian password harus dienkripsi, kita gunakan service password, kemudian encryption. Kemudian untuk melihat konfigurasi secara keseluruhan, kita gunakan switch, kita pastikan menjadi privilege, dan show run. Kemudian di sini kita gunakan atau kita buat pesan yang bisa diatur isinya dan ditampilkan pada saat user mengakses atau ingin login ke switch atau router. Di sini kita akan buat notifikasinya yaitu selamat datang ya. Nah, di sini kita buat banner message of the day atau MOTD. Kita gunakan banner mood, kemudian petik selamat datang. Kita pastikan di sini config atau sudah berubah menjadi konfigurasi global ya.
Oke, kemudian kita simpan konfigurasi. Untuk menyimpan konfigurasi, nanti akan otomatis tersimpan ya. Jadi ketika ada perubahan maupun, ketika kita buat konfigurasi baru, kemudian kita close, tidak sengaja kita close, tidak akan hilang konfigurasi yang sudah kita buat, maka otomatis akan tersimpan. Kemudian, ini ada konfigurasi IP address pada end device. Ini, kita atur pada end device-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke praktik pembuatan konfigurasi switch ya menggunakan Cisco. Kita buka Cisco, kemudian kita pilih switch, kemudian kita klik 2 kali pada switch yang sudah kita buat. Kita pilih CLI, kemudian kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, kalau sudah masuk atau sudah keluar press return to get start, kita tinggal masukkan perintah-perintah konfigurasi yang sudah ada tadi. Nah, di sini kita yang pertama kali kita lakukan, kita harus mengubah user exec mode menjadi privilege exec mode, karena kita mau mengubah konfigurasinya. Kita tinggal enter-enter saja. Nah, kalau sudah masuk ke switch lebih dari atau user exec mode, kita tambahkan enable, kemudian enter. Kalau sudah menjadi privilege exec mode, maka sudah bisa diubah konfigurasinya. Nah, kita tinggal masukkan configure terminal. Kita enter, kemudian setelah itu kita akan mengkonfigurasi nama perangkat dengan cara hostname, kemudian fmy1. Nah, ini sudah berubah nama hostnya menjadi fmy1. Kemudian setelah itu kita akan mengamankan akses perangkat dengan cara enable secret Cisco. Kemudian line console 0. Ketika sudah berubah menjadi config line, kita masukkan password. Passwordnya C1 $C0. Nah, kemudian kita login, kemudian exit. Nah, kita lakukan pengamanan dengan line PTA 04. Kemudian kita masukkan lagi passwordnya C1 $C0, kemudian login lagi dan exit. Kemudian kita end untuk membuktikan apakah konfigurasi password yang sudah kita buat ini berhasil atau tidak. Kita langsung end saja, kemudian kita enter. Di sini kita exit dengan EX. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan passwordnya tadi, C1 $C0. Nah, kalau sudah masuk seperti ini berarti sudah berhasil ya password yang sudah kita konfigurasi.
Nah, ini ketika teman-teman nanti mau membuat enkripsi dari password, sebelum kita end tadi, bisa kita tambahkan, service password encryption, kemudian bisa kita tambahkan, banner message ya, yaitu MOTD, yaitu banner MOTD selamat datang. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba buat baru. Kita ulangi lagi. Enable, kemudian configure terminal. Oke, di sini, sebelum kita end tadi ya, kita lakukan enkripsi pada password dengan cara service password, kemudian strip encryption, kita enter, kemudian kita buat, pesan pada saat user mau login dengan cara banner MOTD selamat datang, kita enter. Kemudian kita end. Nah, perbedaannya tadi jelas banget ya, sebelum kita buat, pesan MOTD, tadi, langsung password, belum ada, kata-kata selamat datang user access verification. Tapi kalau sudah kita buat banner mode, maka ada, notifikasi selamat datang sebelum melakukan login. Nah, sekarang, kita coba apakah password yang sudah kita masukkan di konfigurasi berhasil atau tidak. Kita masukkan, C1 C0. Nah, kalau sudah masuk ke FMY1 seperti ini, berarti sudah berhasil untuk proses, konfigurasi password-nya. Oke, itu saja mungkin, materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan switch dan juga konfigurasi switch. Mungkin untuk sesi tanya jawab, kita langsung, di grup saja ya. Oke, tidak ada, tugas juga untuk hari ini, jadi, teman-teman tugasnya hanya mempelajari kembali materi mengenai switch dan juga konfigurasi. Silakan dipraktekkan sendiri-sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.